level bidang routing switching. Jadi kita masih menggunakan perangkat switch seperti itu. Nah, ini perangkat switch. Nah, Anda mungkin sudah pernah lihat, sudah pernah mengkonfigurasikan, baik mungkin secara langsung maupun secara simulasi. Nah, sedikit mengingatkan saja. Jadi switch kan untuk difungsikan menghubungkan antar komputer ya, fungsinya antar komputer seperti itu. Nah, di situ berarti kalau kita punya lebih dari satu komputer dan untuk menghubungkannya kita memerlukan suatu alat penghubung kan. Nah, itulah kita menggunakan switch sebagai perangkat penghubung antar perangkat komputer tersebut seperti itu. Nah, di switch itu dia punya beberapa teknologi ya. Artinya sebelum UTS kemarin udah bahas dari teknologi VLAN, STP gitu kan, terus apalagi ya kemarin ya lupa. Dan sekarang kita membahas teknologi di switch yaitu Ether channel kayak gitu ya. Nah, Ether channels ini yang namanya Ether berarti kan identik dengan Ethernet ya, seperti itu, berarti kabel, dan channel ini adalah suatu saluran ataupun ya semacam ya saluran. Nah, jadi kalau kita bisa tebak berarti ada channel dari kabel ya. Kita tebak asal aja ataupun dari definisinya mesti arahnya tentang pengkabelan channel pengkabelan kayak gitu. Nah, langkah baiknya kita coba lihat satu persatu. Jadi daripada mengasumsikan. Jadi Ether channel itu apa sih? Ether channel adalah sebuah teknologi yang diterapkan pada jaringan switch. Nah, jadi selain ada VLAN, STP, kemudian yang lainnya ada yang namanya Ether channel, itu teknologinya. Jadi switch itu banyak sekali teknologinya, tergantung kebutuhan yang akan digunakan seperti apa ataupun yang akan diimplementasikan. Nah, si Ether channel itu fungsinya adalah menggabungkan beberapa jalur fisik menjadi jalur secara logik. Nah, kayak gitu nih. Jadi sebelum lebih jauh kita pahami dulu nih jalur fisik itu apa dan jalur secara logik itu apa. Jadi kalau jalur fisik itu kan seperti yang tadi saya jelaskan, pada saat menghubungkan komputer lebih dari satu bahkan dua, kita butuh alat penghubung ini kan, switch kan. Nah, untuk menghubungkannya kita perlu media transmisi kan. Apa media transmisinya? Adalah kabel ataupun kabelan ya, yaitu kabel Ethernet. Nah, kabel Ethernet itu dia kan media transmisi, boleh kita katakan adalah sebagai jalur untuk komunikasi ya, komunikasi dari PC menuju switch dari switch untuk dihubungkan ke PC lainnya. Nah, itu namanya jalur. Sedangkan fisik berarti kita memasukkan kabel dari PC, memasukkan kabel ke switch, itu kan kelihatan tuh kabelnya. Artinya secara fisik kita bisa nampak, bisa merasakan, bisa memegang, seperti itu kan, dan mempunyai fungsi sebagai menyalurkan informasi ataupun data yang akan dilewatkan dari PC menuju switch-nya. Ya, sebagaimana definisi namanya media transmisi, berarti kan media untuk mentransmisikan sesuatu ya. Berarti fungsinya untuk mentransmisikan sesuatu, seperti itu. Nah, di sini Ether channel itu menggabungkan beberapa jalur fisik menjadi jalur secara logik. Berarti kalau logik di sini jalurnya tidak nampak, tapi fungsinya nampak, fungsinya ada. Kalau di jalur fisik kita bisa melihat, memegang, dan fungsinya ada, yaitu sebagai media transmisi. Kalau di jalur logik ini secara fisik, secara bentuk tidak dapat kita lihat, namun secara fungsi kita bisa merasakan. Fungsinya apa? Yaitu sebagai media transmisi, sama-sama untuk menyalurkan menyalurkan informasi data, seperti itu fungsinya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan.
Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Kemudian latar belakang dari Ether channel itu apa sih sebenarnya? Nah, latar belakang munculnya teknologi Ether channel adalah pada penggunaan jalur redundan antara perangkat switch yang saling dihubungkan. Nah, jadi penjelasannya mungkin jika kita ingin menghubungkan switch satu ke switch yang lainnya, alangkah enaknya atau kita butuh suatu jalur ya. Nah, disitulah kenapa Ether channel itu muncul, karena penggunaan jalur redundan. Nah, sebelum lebih jauh, kita artikan dulu nih jalur redundan itu apa sih, ataupun fungsinya dulu deh. Nah, fungsi jalur redundan itu adalah suatu kemampuan sistem untuk tetap berfungsi dengan normal walaupun terdapat elemen yang tidak berfungsi, seperti itu. Jadi ilustrasinya, jika kita punya switch lebih dari satu, nanti switch 1 dan switch 2, ini kan untuk mengkomunikasikan tinggal tarik kabel seperti ini kan. Nah, tapi kalau di jalur redundan itu adalah jalur yang berlebih. Artinya apa? Ada dua jalur yang menghubungkan switch 1 dan switch 2, di mana di atas adalah jalur 1 dan di bawah adalah jalur 2. Itulah namanya jalur redundan ataupun jalur berlebih. Artinya jalur yang digunakan itu lebih dari satu. Nah, ini contohnya. Dari switch 1 menuju ke switch 2 menggunakan dua jalur, jalur 1 dan jalur 2. Untuk menuju switch 2. Nah, konsep jalur yang digunakan oleh switch 1 dinamakan sebagai jalur redundan, seperti itu ya. Kemudian selain itu fungsi dari Ether channel itu juga bisa meningkatkan bandwidth saluran. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian kira-kira ilustrasi dari Ether channel itu seperti ini. Kita ada switch 1 dan switch 2, 1 dan 2. Nah, di sini ada kabel FA01, katakan FA01, 2, 3, 4, dan masing-masing setiap interface memiliki kapasitas 100 mega. Nah, secara fisik kan kabelnya 4. Namun kalau di Ether channel kita melihatnya secara logik. Artinya apa? Dari keempat kabel ini dijadikan satu, diikat, dibundling menjadi satu jalur. Nah, artinya satu jalur tersebut yang masing-masing mempunyai kapasitas 100 mega menjadi 400 mega. Karena apa? Ya, ada 4 jalur masing-masing 100 digabung jadi satu, jadi kapasitasnya semakin besar. Nah, disinilah penggunaan Ether channel digunakan untuk meningkatkan bandwidth saluran. Seperti itu ya. Nah, keterangannya seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, lanjut. Nah, kita sekarang membahas tentang fungsi jalur redundan itu buat apa sih? Nah, jalur redundan ini fungsinya untuk yang pertama menyediakan jalur cadangan. Nah, karena definisi dari jalur redundan itu jalur yang berlebih, berarti kan jalurnya lebih dari satu. Nah, pasti dia menyediakan jalur cadangan. Tujuan untuk semacam backup. Nah, tujuan buat apa? Jika jalur yang digunakan jalur utamanya putus, kita masih ada jalur alternatif lain. Sehingga masih bisa menyalurkan data dari pengirim ke penerima. Jadi masih ada jalur backupnya. Kemudian fungsi dari jalur redundan itu dia bisa membagi beban traffic, atau secara teknis adalah load balancing. Nah, apa itu? Yaitu proses membagi beban aliran traffic data ke beberapa jalur sekaligus. Nah, ilustrasinya mungkin seperti ini ya. Di sini kita punya dua switch ya, switch 1 dan switch 2.
Nah, sini ada konfigurasi dua jalur 1 dan jalur 2. Nah, definisi jalur redundant tadi apa? Jalur yang berlebih. Artinya jalur lebih dari satu. Nah, seperti ini ya. Ya sama kayak tadi saya jelaskan. Nah, di sini di switch 1 dia connect di FA01 dan FA02. Begitupun di switch 2 FA01 dan FA02. Apakah harus sama antara ujung-ujungnya? Ya diusahakan sih idealnya sama ya untuk memudahkan kita untuk mengkonfigurasikan. Oke. Nah, di sini keterangan fungsi dari redundant adalah menyediakan jalur cadangan. Artinya katakanlah di sini FA02 putus. Padahal ada sesuatu data yang harus ditransmisikan dari switch 1 ke switch 2. Nah, berarti kita harus bisa menggunakan jalur 1, FA01 kan, seperti itu. Nah, kemudian fungsi kedua membagi beban traffic. Nah, kalau kita hanya mempunyai satu jalur saja, artinya katakanlah kapasitasnya adalah 100 mega, karena kita fast ethernet ya, karena fast ethernet itu kan 100 Mbps ya. Kita punya data sekian, nah, besar, dan kita punya kabel cuma satu saja, otomatis yang lewat kan data yang lewat itu akan dilewatkan jalur ini saja kan. Namun beda kasusnya ataupun beda ceritanya jika kita punya jalur redundant. Nah, di mana ada di FA01 dan FA02. Jadi bebannya bisa dibagi dari sini ke sini, dari FA02 ke FA02. Jadi beban yang ini besar bisa dibagi menjadi 2. Ya intinya konfigurasi pembagiannya nanti bisa dikonfigurasikan sesuai dengan kebutuhan. Yang pada intinya yang kita kalau menggunakan itu dan beban trafficnya kita bisa salurkan, bisa dibagi secara seimbang baik melalui jalur 1 ataupun jalur 2 atau dengan konfigurasi tertentu. Intinya dengan adanya jalur yang lebih, kita bisa membagi beban traffic untuk dilewatkan ke jalur tersebut. Oke, lanjut. Kemudian kita sudah mengenal tentang ether channel, fungsi, kemudian latar belakangnya, kemudian konsep jalur redundant. Sekarang kita masuk ke konsep ether channel. Nah, gitu nih. Konsep dari ether channel itu sendiri. Nah, konsep yang digunakan oleh teknologi ether channel ya. Ini adalah penggabungan ataupun menggabungkan beberapa jalur fisik. Nah, intinya ya menggabungkan, konsepnya adalah menggabungkan. Apa yang digabungkan beberapa jalur fisik menjadi satu jalur secara logik. Nah, seperti definisinya ya. Jadi dia menggabungkan jalur LAN-nya secara fisik, namun tidak merubah secara fisik tidak merubah, tapi secara logik merubah dalam artian tadi contohnya dari 4 kabel menjadi 1 kabel kan. Nah, seperti itu. Jadi menggabungkan beberapa jalur fisik menjadi satu jalur logik kayak gini. Oke. Kemudian ini ada definisi tentang jalur fisik. Nah, jalur fisik itulah interface fisiknya. Nah, seperti ini nih. Interface fisiknya maksudnya berarti kan ada kabel nih FA01 misalnya ya, FA01, FA02, 3, 4. Nah, itu interface fisiknya. FA01, FA02 dan seterusnya. Itu fisik. Nah, kemudian jalur logiknya itu apa? Itu interface logik. Namanya adalah interface port channel. Kalau interface fisik namanya kan fast ethernet, interface fast ethernet 01 kayak gitu kalau di paket tracer kan. Nah, kalau di jalur logik ya gunakan label interface port channel. Nah, kayak gitu. Nah, syarat jalur fisik, nomor dari interface port channel antara ujung port switch harus sama. Nah, berarti harus sama ya, syarat jalur fisik. Kemudian kemampuan maksimal switch Cisco jalur yang diberikan adalah 8 jalur. Nah, kayak gitu.
Oke, syaratnya harus sama, ujung-ujung proses harus sama. Kemudian nanti kalau beda coba Anda cek ataupun konfigurasikan apakah bisa atau enggak, gitu ya. Nanti bisa Anda oprek menggunakan paket tracer. Kemudian di sini ada keterangan kemampuan maksimal switch Cisco hanya 8 jalur. Oke. Nah, sedikit menginformasikan di sini berarti yang kalau kita di fisiknya kelihatan EVA01 per portnya ini 1 2 3 4. Nah, kalau di logiknya dia akan dibundling dengan label port channel. Nah, antara port channel itu harus sama. Satu, ini juga satu. Konfigurasinya harus sama. Tidak boleh ini satu, ini dua. Itu tidak boleh. Itu mungkin tidak akan terjadi negosiasi ataupun ether channelnya. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita memahami cara kerja dari ether channel. Oke. Cara kerja dari ether channel yaitu jika kita akan menggunakan konfigurasi teknologi ether channel, kita harus adanya protokol negosiasi. Nah, kayak gitu ya. Protokol negosiasi. Kenapa sih harus ada protokol negosiasi? Ya, kita harus mengerti dulu tentang definisi dari protokol. Protokol itu adalah cara kan, ataupun alat. Mungkin gampangnya kita ngobrol bisa paham itu kan kita menggunakan protokol komunikasi ya. Protokol komunikasinya digunakan adalah dengan bahasa Indonesia. Itu kan kita bisa memahami. Ya, itu pun berlaku dengan komunikasi perangkat jaringan. Nah, tadi kan kita latar belakangnya adalah menggabungkan beberapa switch kan. Nah, antar switch itu juga bisa berkomunikasi. Nah, caranya untuk cara untuk menerapkan komunikasi untuk menghidupkan ataupun menggunakan teknologi kita perlu protokol negosiasi. Itu. Oke. Sebetulnya apa sih protokol negosiasi itu? Nah, protokol negosiasi di sini maksudnya adalah dia digunakan untuk melakukan proses negosiasi dengan perangkat switch lawan agar sama-sama ikut menggabungkan port switch-nya. Jadi ilustrasinya seperti ini nih. Kita punya switch 2 kan. Nah, 1, switch 2. Jadi kan ada kabel nih EVA01, EVA02, EVA03, 4 gitu kan. Nah, saat ini sudah siap dibundling ataupun siap diikat ya. Siap diikat di sisi switch 1 sudah siap diikat. Namun di sisi switch 2 kita kan belum tahu dia sudah siap atau belum. Nah, itu diperlukan protokol negosiasi ya, dengan tujuan untuk melakukan proses negosiasi, mengajak switch lawannya untuk membundling juga di sisi port sininya. Seperti itu ya. Untuk sama-sama menggabungkan port switch-nya. Seperti itu. Oke. Nah, prosesnya bagaimana cara proses negosiasinya dengan mengirimkan paket ke perangkat switch lawan. Jadi di sini ada paket nih, di sini ada paket. Nah, nanti kita lihat lebih jauh di slide berikutnya. Nah, paket yang dikirimkan tergantung dari pilihan protokol yang digunakan. Jadi dengan kalimat seperti ini berarti di ether channel protokol negosiasinya bisa digunakan beberapa cara. Yang pertama yaitu protokol yang digunakan yaitu PAGP dan yang kedua adalah LACP. Nah, lebih jelasnya di slide berikutnya nih. Oke, nah ini protokol ether channel. Ada dua, PAGP dan LACP. Untuk PAGP dia protokol dikembangkan oleh Cisco. Berarti perangkat Cisco saja yang bisa menggunakan protokol ini. Nah, bagaimana kalau perangkat Cisco mau dihubungkan dengan perangkat lainnya, katakanlah vendor yang lainnya, mungkin Mikrotik, Juniper, ataupun Huawei, Fortinet, ataupun yang lain. Intinya
selain Cisco, bagaimana cara komunikasinya dengan protokol LACP. Karena apa? Si LACP ini sifatnya open dengan standar IEEE 8023AD. Jadi semua produk suite dari semua vendor bisa ngobrol dengan menggunakan protokol ini LACP seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke konfigurasi Ether Channel. Tadi kita sudah membahas apa itu fungsi LACP, fungsi dari Ether Channel, latar belakangnya, prinsip kerjanya, proses negosiasinya, ya, terus macam-macam protokol Ether Channel-nya. Sekarang kita masuk ke konfigurasi Ether Channel. Nah, mengkonfigurasi Ether Channel itu kita bisa gunakan dengan dua cara. Mengaktifkan protokol negosiasi. Tadi kan protokol negosiasi ada berapa? Ada dua ya, PACP, PAGP ataupun LCP. Kemudian yang kedua adalah memilih mode interface. Jadi di sini ada ilustrasi dua suite yang akan digabungkan ataupun akan diimplementasikan Ether Channel. Nah, di sini kita pilih dulu nih di interface FA01 maupun di FA02. Kita mau pakai protokol negosiasi apa untuk menggabungkannya? Ya, kita pakai salah satunya PAGP ya. Nah, kita udah pilih PAGP, nah si PAGP itu kan protokolnya. Nah, bagaimana nanti perlakuan di portnya ataupun mode interface-nya. Nah, di PAGP ini ada dua, auto dan desirable. Sedangkan di LACP ada pasif dan aktif. Nah, masing-masing karakter itu sama, artinya baik auto maupun pasif karakternya adalah menunggu. Baik desirable maupun aktif, dia karakternya adalah mengirim. Seperti itu ya. Jadi setelah kita konekkan kabel ke switch ke antar switch, kita konekkan kabel, kemudian kita aktifkan protokol negosiasinya. Kemudian setelah itu kita masuk ke interface-nya untuk memilih mode interface-nya seperti apa. Jika auto, berarti dia miliknya PAGP. Jika mengaktifkan desirable, dia punyanya PAGP. Jadi seperti ini. Aduh, kebesaran. Jadi di sini, di interface-nya ini mau diaktifkan mode apa? Mode auto atau desirable. Kalau kita protokolnya PAGP ya. Nah, di sini harus sama, dalam artian ini harus sama menggunakan protokol negosiasi yang sama. Kalau di sini kita gunakan PAGP, ya berarti kan auto ataupun desirable. Di sini pun sama, kita gunakan auto ataupun desirable kayak gitu. Nggak boleh kita di sini menggunakan pasif dan aktif ya, karena apa? Beda protokol. Masa yang kiri PAGP, yang kanan LACP ya. Nanti hasilnya coba aja, pasti tidak akan connect. Makanya di depan ataupun yang pertama pilih dulu protokolnya apa. Terus itu di interface-nya kita pilih modenya. Oke. Kalau ini di sisi sini boleh auto, di sisi sini boleh desirable. Di sisi sini boleh desirable, di sini juga desirable juga boleh. Nanti kesimpulan mode interface ada di LMS ya. Di LMS tadi sudah saya cantumkan apa ya? Mana sih? Nah, itu kan. Mana LMS ya? LMS itu yang mana? Ini saya, oh ini dia. Nih. Di sini nih. Ini kesimpulannya. Kalau kita menggunakan PAGP ya, ini mau set di sini desirable, nanti negosiasinya berhasil. Tapi kalau di sini kita desirable, ini auto juga berhasil. Ini mode interface dengan protokol PAGP ya. Kalau di sini kita mode interface-nya auto, maka gagal. Karena apa? Di sini walaupun kita mengaktifkan PAGP, kita salah mengkombinasikan mode interface, ya negosiasi tidak akan terjadi kayak gitu. Jadi kombinasi mode interface-nya perhatikan,
kalau misalnya PAGP ya ada dua pilihan, desirable, dan auto. Itu pilihannya ya, kombinasi. Kalau LACP aktif dan pasif gitu kan. Nah, ini kalau kita gunakan auto tidak akan terjadi. Karena apa sih auto kan dia cuma nunggu aja gitu kan. Nggak ada yang apa ya, nggak ada yang tindak duluan kayak gitu. Ini kesimpulannya untuk kombinasi mode interface-nya. Oke, kita lanjut ke sini. Oke, nah ini keterangan yang itunya. Nah, sekarang kita bicara proses negosiasinya nih. Nah, gimana sih proses negosiasinya nih? Caranya, nah proses negosiasi sebagai contoh ini kita menggunakan protokol negosiasi PAGP ya. Jadi di sini ada suite 1 dan suite 2. Oke. Jadi paket PAGP ini dikirimkan secara multicast dari suite 1 menuju ke suite 2 dengan alamat MAC address-nya itu 01 00 0C C C dan C. Oke. Jadi protokol negosiasi PAGP, proses negosiasinya yaitu dari suite 1 yang sudah dikonfigurasikan yang mengirimkan paket secara multicast dengan MAC address 01 00 0C CC ke arah suite 2. Seperti itu ya. Nah, maksud dari pengiriman paket PAGP tersebut adalah untuk membuat negosiasi dengan perangkat suite lawan. Nih, maksudnya itu untuk membuat negosiasi suite lawan, yaitu S2, agar memasukkan port suite-nya ke interface virtual. Jadi sini masuk ke interface virtual. Nah, nih. Nah, apabila suite 2 pada port FA2 sama-sama mengaktifkan protokol PAGP dan nomor dari interface port channelnya yang digunakan sama, tadi kan syaratnya harus apa? Harus sama semuanya ya. Di ujung di sini 1, di sini harus 1 channelnya ya. Nah, di sini harus 1, di sini harus 1 juga. Tapi ini 2. Kalau 2 ya nggak bisa gitu ya. Jadi sama-sama mengaktifkan protokol PAGP. Ini PAGP, sorry. Ini sama-sama PAGP, ini juga mengaktifkan PAGP. Kemudian nomor dari interface port channelnya sama, 1 dan 1. Maka jalur yang digunakan untuk menghubungkan suite 1 dan suite 2 akan dimasukkan ke dalam interface port channel. Jadi ini ada jalur ini yang hijau ini namanya interface port channel. Nah, ini seperti itu. Intinya dia akan membentuk jalurnya lagi. Kayak itu sebagai jalan. Labelnya adalah interface port channel 1. Oke, habis ini paham ya? Oke. Nah, interface port channel adalah hasil dari gabungan dari beberapa port suite. Ya, jadi kayak gini nih. Ini gabungan dari beberapa port suite. Nah, ini yang secara fisik kita lihat tuh ada 2 kabel digabung menjadi 1. Nah, dengan interface port channel. Nah, ujung 1 dan ujung 1 harus sama, kayak gitu ya. Dan memungkinkan jalur fisik tersebut untuk dilewatkan datanya. Kalau sudah jadi, sudah bisa dilewatkan. Kayak gitu. Jadi sehingga nanti semua port baik di sisi suite 1 dan suite 2 akan digabungkan ke dalam interface port channel 1 ini. Sehingga nanti seolah-olah hanya ada satu jalur saja. Ini seolah-olah ada jalur satu saja. Ini ya, gambarnya. Nah, ini seolah-olah komunikasi antara suite 1 dan suite 2 secara logik seolah-olah ya cuma ada satu kabel saja. Padahal secara fisik ada 2 kabel nih. Seperti itu. Walaupun
Oke, jadi seperti itu ya proses negosiasi. Oke, kemudian apa lagi nih? Nah, untuk memverifikasinya ada beberapa komen. So interface port channel, so interface internet summary, so interchannel port channel, dan terakhir adalah so interface ether channel seperti itu. Oke, jadi apa namanya ether channel ini tadi fungsinya kita udah bahas tentang fungsinya, latar belakangnya, kemudian konsepnya dia adalah menggabungkan jalur fisik menjadi jalur logik. Protokolnya ada dua, PAJP dan LACP. Kalau PAGP dia apa tadi auto dan desirable di mode interface-nya. Kalau di LACP dia aktif dan pasif. Konfigurasinya sudah. Terus kemudian proses negosiasinya dengan mengirimkan paket secara multicast. Itu kemudian jika sudah terjadi negosiasi, maka akan masuk ke dalam virtual interface seperti itu ya. Jadi seakan-akan secara fisik ada beberapa jalur, namun seakan-akan hanya satu jalur saja sebagai jalur port interface port channelnya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu untuk pertemuan hari ini. Apakah ada pertanyaan?